Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita mengganti kajian yang hari Ahad besok dimajukan ke hari Sabtu karena insya Allah di hari Senin kita ada sholat Idul Adha. Kemudian hari ini juga sekaligus melanjutkan kembali program yang dulu pernah kami buat sebelum Ramadan. Kita dulu pernah punya kajian namanya kajian keliling. Jadi dari masjid ke masjid tapi bawa kajian itu tematik. Dan baru mulai di malam hari ini. Kemudian karena insya Allah 2 hari lagi kita mau sholat Id. Dan kebetulan juga di buku yang kita baca, kita sudah mulai masuk dalam bab sholat Id. Maka pada malam hari ini insya Allah kita akan tetap bahas buku Ensiklopedi Sholat Jilid yang kedua. Tetapi untuk bisa mengcover mayoritas pembahasan yang ada di bab ini, mungkin kita akan baca tapi tidak seperti kalau kita kajian rutin. Kalau kita kajian rutin semuanya dibaca sampai catatan kaki pun semuanya dibaca. Nah pada malam hari ini insya Allah kita akan pilih-pilih yang penting tercover semua pembahasan tentang etika di dalam sholat Id. Bahkan bila tidak salah di bagian belakang nanti juga ada tentang kurban. Siapa tahu Allah mudahkan untuk bisa bahas 2 bab ini. Maka untuk menghemat waktu kita dengar pembaca langsung bacakan bahasa Indonesia. Saya simak di bahasa Arabnya. Dan kita tidak baca semua, melainkan lompat-lompat per judul-judulnya. Oke, yang di cetak tebal atau yang di kapital semua, nah itu saja yang dibaca. Di buku bahasa Arab halaman 878, buku bahasa Indonesia saya tidak tahu karena beda cetakan, beda-beda halamannya. Silakan. Bismillah. Bab 30, Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Poin A, pengertian salat Id. Ini kita skip saja. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang baru kita bahas secara mendetail supaya tidak habis waktu. Yang jelas di bab ini diawali dengan pengertian apa itu sholat Aidain atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lanjut. Poin B, dasar hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ini pun nanti akan kita detailkan pada pertemuan berikutnya. Yang jelas Al-Quran, Sunnah, ijma' para ulama dan praktek kaum muslimin dari zaman dahulu sampai zaman sekarang menunjukkan adanya sholat Aid. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dalil-dalil kita skip saja insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Lanjut. Poin C, hukum salat Id. Adapun hukum, maka ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Coba dibaca catatan kaki. Yang panjang. Ya. Catatan kaki nomor 11. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai hukum sholat Id yang terdiri dari 3 pendapat. 1. Yang populer dari mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa sholat Id itu fardu kifayah, yakni jika sudah ada yang mengerjakannya, kewajiban orang lainnya menjadi gugur. 2. Mazhab Imam Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad bahwa sholat Id itu fardu ain. 3. Ibnu Abi Musa berkata bahwa ada yang berpendapat bahwa sholat Id itu sunnah muakkad dan tidak wajib. Ya, sampai situ saja. Para ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat tentang hukum sholat Id. Sebagian ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah muakkadah saja. Bila datang ke lapangan ikut sholat Id maka berpahala. Bila tidak datang tidak berdosa. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Artinya wajib bagi setiap individu untuk datang sekalipun ya sebagaimana Nabi SAW juga menyuruh untuk wanita-wanita yang haid sekalipun untuk hadir meskipun mereka tidak ikut sholat Id.
Apalagi yang laki-laki sehat tidak punya uzur. Tentu mereka akan diwajibkan oleh Nabi untuk datang sholat Id. Pendapat yang ketiga mengatakan hukumnya hanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sejumlah orang dengan jumlah yang cukup sholat Id, maka bagi yang lain hukumnya gugur kewajibannya. Wallahu alam, yang jelas meskipun ada ikhtilaf ulama, jangan kemudian kita berdalil, kan ada ikhtilaf, kan ada juga yang bilang sunnah, lalu kemudian tidak mau pergi sholat Id. Selama tidak ada uzur, maka pergilah sholat Id. Lanjut ke bab berikutnya, etikanya. Poin D, etika sholat Id. Berikut ini adalah etika-etika atau adab-adab untuk kita perhatikan bila nanti kita akan pergi sholat Id. Insya Allah ini ada banyak, bisa kita baca satu persatu. Satu, mandi pada hari raya Id. Ya. Pertama, mandi. Usahakan mandi ini dikerjakan sebelum berangkat sholat Id. Serepot apapun, misalnya untuk para panitia sholat Id, usahakan untuk tidak meninggalkan sholat Id. Karena ada sebagian panitia, kadang-kadang mereka itu keluar dari rumah untuk pergi sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, langsung ke lapangan untuk setting-setting. Setelah itu malah keterusan gak pulang. Akhirnya tidak mandi. Maka ini meninggalkan satu sunnah. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, mandi di hari Id, tata caranya seperti orang mandi junub. Meskipun tidak junub. Etika kedua. Kedua, disunahkan untuk membersihkan diri, memakai wangi-wangian, dan bersiwak, sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang sholat Jumat. Ya. Disunahkan untuk bersih-bersih, tetapi untuk sholat Id, Idul Adha maksud saya, teman-teman yang sudah ada kurbannya, tidak boleh bersih-bersih maksudnya dengan cara gunting kumis, gunting kuku. Karena tidak boleh potong rambut dan potong kuku sampai kapan? Sampai dengan hewannya disembelih. Maka jangan nanti persiapan menuju Idul Adha teman-teman gunting kumis padahal sudah siap berkurban. Yang boleh untuk memotong rambut dan memotong kuku adalah siapa yang tidak membiayai kurban atau tidak berkurban. Bila ada orang memang tidak punya kemampuan berkurban, dia bebas untuk potong rambut, potong kuku. Dijadikanlah ini sebagai adab dia menuju sholat Idul Adha. Adapun seorang suami yang sudah membiayai, begitu juga istri. Kalau suaminya tidak mampu lalu istrinya yang berkurban, maka yang berkurban ini, yang membiayai kurbannya itulah yang tidak diperbolehkan potong rambut dan potong kuku. Berarti nanti kalau tahun ini yang berkurban adalah istri, berarti suaminya nanti waktu sebelum berangkat Idul Adha tetap potong rambut, potong kuku. Potong kumis maksud saya. Begitu juga menggunakan wangi-wangian, sikat gigi, ini semua disunnahkan sebagaimana kita mau berangkat sholat Jumat. Lanjut. 3. Memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Ya. Silakan nanti buka lemarinya, mana baju yang paling bagus, itu yang dipakai untuk sholat Idul Adha. 4. Disunahkan makan beberapa buah kurma terlebih dulu sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan makan dulu. Bagaimana dengan Idul Adha? Lanjut. Dilanjutkan. Yang afdol berjumlah ganjil. Terus? Sedangkan pada hari raya Idul Adha, yang afdol adalah tidak makan sampai kembali dari tempat pelaksanaan sholat. Ya. Untuk Idul Adha, maka terbalik. Ya, kebalikan dari sholat Idul Fitri. Kita pergi sholat Idul Adha, disunahkan tidak makan dulu. Berbeda dengan Idul Fitri disunahkan makan dulu. Tapi seandainya ada yang lapar, ya, saya kadang-kadang lapar. Ya, mau pergi sholat Idul Adha, akhirnya saya tidak lakukan sunnah ini. Karena saya harus minum. Karena nanti sebentar ini mau khutbah. Khutbah Idul Adha, kadang habis itu mau ngimami. Sementara suara kalau serak nggak maksimal gitu. Jadi kadang ya saya minum. Seperti itu. Kalau nanti teman-teman penasaran, sebenarnya kalau minum aja boleh nggak? Ya silakan nanti cari fatwa para ulama. Atau bisa tanya-tanya para asatidzah. Lanjut. 5. Berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id, berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan kewibawaan.
Jika memungkinkan, adabnya adalah yakhruju ilal aidi masyian. Berjalan kaki. Dan ini tentu bisa ditempuh apabila tempat sholat Idnya tidak jauh dari rumah. Orang CBI dari atas sebaiknya ke sini jalan kaki. Orang sekitaran BDI sebaiknya ke Jabal Su'ada jalan kaki. Ya, adapun orang BDI mau ikut mau sholat Idul Adha misalnya di Jatra, tidak mungkin dia jalan kaki. Sampai sana habis waktu, sudah khutbah nanti. Maka selagi masih bisa, jalan kaki. Insya Allah saya sendiri nanti akan ada khutbah Id di Kampung Timur. Nah, karena kebetulan juga memang jalan itu kalau mobil ketemu bisa, tapi kalau banyak mobil nanti mentok, gitu ya. Maka kami di Kampung Timur punya kebijakan yang mau ikut sholat Id di tempat saya, parkir mobilnya di jalan, di depan Kimia Farma. Baru masuk jalan kaki. Jadi bisa dapat sunnah jalan kaki. Tapi itu ngeles aja sebenarnya, memang jalannya sempit. 6. Yang sunnah adalah mengerjakan sholat id di tempat atau tanah lapang. Pelaksanaan sholat dan tidak mengerjakan sholat id di masjid kecuali karena kebutuhan mendesak. As-sunnatu an tusalla sholatul aidaini fil musalla wa la yusalla fil masjidi illa lihajatin. Yang sunnah adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan di musalla. Musalla tidak sama antara pengertian orang Indonesia dengan bahasa syar'i. Kalau di dalam bahasa Indonesia, musalla itu masjid kecil tidak dipakai Jumatan. Itu namanya musalla. Atau kadang-kadang itu ruangan di dalam sebuah perkantoran. Itu disebut orang, kalau di sini apa? Musalla. Dalam bahasa syariat, musalla itu artinya tanah lapang yang memang disediakan untuk sholat Id. Dan yang lebih sunnah, sebagaimana yang praktekkan Nabi, adalah sholat Idain itu dikerjakan di musalla, bukan di masjid. Tetapi boleh untuk sholat di masjid bila ada kebutuhan, seperti kalau ada hujan. Nah, jadi kalau memang masih bisa sholatnya di luar masjid, itu lebih baik. Lanjut. 7. Disunahkan pula berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Ya. Yang sunnah juga berangkat menuju tempat sholat Id melalui satu jalan dan pulang dengan jalan yang berbeda. Wallahu alam sepertinya kalau CBI itu tidak punya jalan ke sini kecuali jalan yang sama. CBI di atas turun, kemudian langsung ke sini. Nanti pulang jalannya sama. Tapi kalau seandainya orang BDI mau sholat di lapangan Merdeka, berangkat supaya cepat tentu lewat MT Haryono, kemudian ke Pasar Baru, terus sampai ke lapangan Merdeka. Pulang, lewat mana kira-kira? Jangan lewat Rapak, jauh betul. Nah maksud saya gini, kita disunahkan untuk mencari jalan yang berbeda, tapi juga tidak kemudian menempuh jalan yang akhirnya menyusahkan diri sendiri. Kalau kemudian harus muter ke jalan minyak, terus lalu ke Rapak, kemudian naik lagi ke mana itu? Ya, kilo baru kemudian ke sini, itu namanya menyusahkan diri sendiri juga. Kalau kita punya misalnya sholat di satu komplek perumahan, di situ misalnya dibuat sholat Id. Kita lewat klaster yang ini, nanti pulangnya bisa lewat klaster yang itu, maka lebih bagus pergi dan pulangnya jalannya berbeda. Tanpa menyusahkan diri sendiri. 8. Disunahkan bagi makmum untuk bersegera berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id setelah sholat subuh. Usahakan bisa berangkat bersegera, apalagi untuk sholat Idul Adha. Salah satu sunnahnya adalah bila memang sudah datang waktunya disegerakan. Kenapa untuk Idul Adha disegerakan? Karena orang ingin segera berkurban. Ya, supaya bisa segera berkurban dan supaya nanti hasil kurbannya bisa segera dimasak lalu kemudian orang makan. Karena sunnahnya tadi sebelum berangkat apa? Tidak makan. Yang lebih utama kalau kemudian sudah segera disembelih lalu kemudian segera diproses jadi makanan, kemudian dibagikan sebagai bentuk makanan yang pertama dimakan setelah sholat. Meskipun kalau kita di zaman sekarang agak repot. Zaman sekarang kan makanan misalnya mau sembelih kambing, makanan kambing itu aja
makanannya macam-macam. Ya. Kan tidak ada orang makan kambing guling kalau tidak ada sambal kacang. Ada? Ya. Belum lagi nanti ngolah sambal kacangnya, kecapnya, potong acarnya. Nah, itu yang bikin lama. Lanjut. 9. 9. Bertakbir selama dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan sholat Id dengan mengeraskan suara. Usahakan dari rumah sampai ke tempat sholat Id bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas dari Allahu Akbarnya 2 kali, 3 kali boleh semua. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lanjut. 10. Disunahkan untuk tidak sholat sebelum dan sesudah sholat Id. Ya. Tidak ada sholat baik sebelum maupun sesudah sholat Id bila sholatnya di lapangan. Tapi kalau sholat Idnya di masjid, maka tetap ada sholat tahiyatul masjid. Ada ikhtilaf ulama apakah ada tahiyatul musolla. Teman-teman kalau lihat ada orang sholat di lapangan, pokoknya sholat sebelum sholat Id tapi di lapangan, teman-teman jangan terburu-buru untuk ngetawahi apalagi gibahi. Coba lihat dulu, mana ada sholat tahiyatul musolla? Padahal itu bagian dari ikhtilaf ulama. Ya. Yang tidak ada ikhtilaf ulama adalah bila sholatnya di masjid maka tetap berlaku tahiyatul masjid. Bahkan ini tetap berlaku seandainya ada orang terlambat. Seandainya ada orang terlambat sholat Id, ketika dia sampai di masjid ternyata orang sudah khutbah. Berarti kan sudah selesai apa ya? Sholatnya. Maka ketika dia datang dan masuk, dia tetap disuruh sholat tahiyatul masjid. Adapun kalau di lapangan, maka tidak ada tahiyatul musolla menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi kita tidak nafikan, sebagian ulama ada yang mensunnahkannya. Terus? 11. Yang sunnah, tidak ada azan dan iqamah untuk sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. 12. 12. Tidak membawa senjata pada hari raya Id kecuali karena kebutuhan yang mengharuskan hal tersebut. Ya. Tidak ada atau jangan bawa senjata kecuali kalau ada kebutuhan, seperti tukang jagalnya maunya langsung sholat Id langsung nyembelih. Bapak ngapain bawa parang? Saya jagalnya. Ya, boleh baginya. Tapi yang lain jangan bawa-bawa senjata. 13. 13. Tidak ada masalah dengan mainan rebana dan mainan yang dibolehkan bagi para gadis pada hari raya. Nah, ini detailnya nanti saja. 14. 14. Keberangkatan kaum wanita ke tempat pelaksanaan sholat Id harus berhijab dan tidak memakai wangi-wangian. Ya. Adab yang lain bagi para wanita, meskipun mereka haid, mereka disuruh ikut ke tempat sholat Id. Hanya saja untuk wanita yang haid, maka mereka diperintahkan untuk tidak berada di tengah shaf. Mereka harus duduk-duduk di pinggir-pinggir shaf, supaya tidak berada di tengah orang sholat. Mereka berada di sekitaran tempat sholat, tapi datang ke tempat sholat, ke musholanya. Nah, adabnya bagi wanita adalah mereka keluar menuju tempat sholat tidak boleh dalam kondisi membuka aurat. Kita dapati kalau di kalangan kita kaum muslimin, terutama di Indonesia, mereka kalau berangkat sholat Id, kadang-kadang mukanya di tangan, ya atau tidak? Kerudungnya hanya kerudung ditaruh di atas kepala, tapi rambutnya tetap tergerai. Pakai celana yang ketat. Nah, maka ini adalah salah satu kesalahan kaum muslimat. Mereka datang ke tempat sholat Id dalam kondisi membuka aurat. Kesalahan yang lain adalah kalau mereka menggunakan wangi-wangian, pakai parfum. Bahkan Nabi SAW mengatakan wanita mana saja yang keluar dari rumahnya menggunakan wangi-wangian lalu tercium oleh laki-laki, maka hendaklah dia pulang lalu dia mandi seperti orang mandi haid. 15. 15. Kepergian anak-anak ke tempat pelaksanaan sholat Id untuk ikut menghadiri dakwah kaum muslimin. Secara umum diperbolehkan bahwa kaum muslimin membawa anak-anak mereka yang masih kecil. Apalagi sebagian wanita, mereka masih punya anak bayi yang masih harus disusui, kemudian mereka ingin ikut sholat Id, maka silakan mereka membawa. Tetapi dengan syarat mereka menjaga anak-anaknya agar tidak membuat kekacauan. Sebagian kaum muslimin, karena sholatnya di lapangan, dia dapati lapangan itu luas, anak-anaknya lari sana sini, dibiarkannya saja. Malah dibuat jadi kayak tempat bermain.
Bahkan orang tuanya bilang, kamu sana aja, main sana, main sana. Bapaknya mau dengerin khutbah. Akhirnya anak-anaknya ganggu. Belum lagi nanti ternyata anaknya main kejauhan, terus dia nggak tahu di mana bapaknya. Akhirnya terjadi anaknya apa? Nangis. Ya. Baru bapaknya bingung sendiri akhirnya. Maka silakan bawa anak, tetapi hendaknya diperhatikan. 16. 16. Memberi ucapan selamat merupakan salah satu praktik yang diamalkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk adabnya di Aidain, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kita membuat ucapan selamat. Kalau di zaman sekarang kita bikin ucapan selamat dalam bentuk gambar biasanya, di-share di grup-grup. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum, selamat Idul Adha 14 sekian-sekian Hijriah. Lanjut. 17. Mengqadha salat Id bagi orang yang tertinggal mengerjakannya bersama imam. Bagi orang yang terlambat, mungkin misalnya dia ketiduran, ya, atau dia tadinya cuma nunggu, dia bilang, tidur sebentar. Ya, nanti jam 6 bangun. Ternyata jam 7 baru bangun. Baru kalang kabut sampai di tempat orang sholat, ternyata sholat sudah selesai. Apa yang hendaknya dia lakukan? Ada di pembahasan ini tapi cukup panjang. Nanti silakan jamaah baca sendiri di rumah. Untuk detailnya insya Allah nanti kalau kita sudah bahas, sudah sampai di bab ini. Tapi kalau tidak sabar pengen pembahasannya, silakan dibaca sendiri karena ini cukup panjang. Lanjut, Poin E. Hukum wajib sholat Id disyaratkan untuk menetap di suatu daerah dan memenuhi jumlah minimal sholat Jumat. Ya, ini nanti juga, nanti saja. F. Poin F. Waktu sholat Id. Waktu sholat Id adalah saat matahari sudah meninggi sepenggal tombak. Bila sudah masuk waktunya, maka segera lakukan terutama untuk sholat Idul Adha. Ya, kebanyakannya kita tunda-tunda itu dikarenakan pertimbangan begini. Oh ini masih banyak yang kosong. Udah ditunda dulu, ditunda lagi. Sampai akhirnya 7:30 baru sholat. Padahal untuk Idul Adha, sunnahnya adalah begitu masuk segera. Oleh karenanya teman-teman, ini hendaknya kita perhatikan. Untuk sholat Idul Adha besok, maka segera datang ke lapangan. Jangan berharap atau jangan berasumsi, kan nanti juga paling ditunggu. Nanti juga ditunggu. Bagaimana kalau ternyata sudah mulai kita terlambat? Kemudian yang G. Poin G. Sifat sholat Id. Sifat sholat Id, saya ringkaskan saja. Sholat Id 2 rakaat. Di mana setelah selesai dari takbiratul ihram ada takbir zawaid namanya, takbir tambahan sebanyak 7 kali di luar dari takbiratul ihram. Adapun di rakaat yang kedua ada takbir zawaid sebanyak 5 takbir di luar dari takbir qiyam atau takbir berdiri. Berarti setelah imam mengucapkan Allahu Akbar, semua orang bertakbir, itu takbir apa namanya? Takbiratul ihram, maka tambah berapa? 7. Ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan 7 ini sudah termasuk takbiratul ihram. Sebagian lagi mengatakan 7 ini adalah pasca takbiratul ihram. Adapun dari rakaat 1 menuju rakaat 2, Allahu Akbar, itu takbir qiyam, takbir berdiri. Maka ada takbir zawaid sebanyak berapa tadi? 5. Sebagian ulama mengatakan 5 ini masuk di dalamnya takbir qiyam. Saya pribadi, kalau ngimami saya lebih pilih 5 ini tambahan dari takbir qiyam. Adapun surat, maka secara umum bisa memilih surat-surat yang dibaca oleh Nabi SAW, bisa juga surat yang lain atau bisa juga penggalan-penggalan ayat. Catatan, bila memang kita sholat Id di lapangan, kemudian sudah turun hujan, maka jangan lagi kemudian memperpanjang sholat. Saya pernah suatu hari, kira-kira tahun 2010, kira-kira. Pokoknya 2010-2011. Saya ikut sholat Idul Fitri di Dom. Nah, begitu mulai takbiratul ihram, hujan, dan itu nggak pakai rintik, langsung deras. Ya kan? Orang sudah berlarian. Saya tidak mau lari, kebetulan saya tidak bawa HP. Ya jadi bahasa kuyup nggak apa-apa. Mungkin kalau ada HP mikir juga. Kalau ini HP-nya basah gitu ya. Alhamdulillah nggak bawa, akhirnya bertahan meskipun bahasa kuyup. Setelah waladhdallin amin, Bismillahirrahmanirrahim,
wal fajr, wal fajr. Ya. Saya pikir dia hanya akan bilang kul huwallahu ahad, Allahu samad, inna a'thaina. Saya pikir akan gitu ya. Wal fajr walayalin asyr sampai saya pikir mungkin 5 ayat aja kali. Kok jadi 10? 1 surat. Itu baru 1 rakaat. Padahal sudah baca kuyup juga. Ya, maka dalam rangka memperhatikan kemaslahatan jamaah, kalau sekiranya memang sudah basah, maka dipersingkat saja sholatnya. Ya, mungkin imam ketika itu berkeyakinan kalau baca Al-Fajr hujannya berhenti mungkin. Ya, tapi sampai salam ya tidak berhenti. Lanjut. Poin H, khutbah sholat Aid dilangsungkan setelah pelaksanaan sholat. Ya. Untuk khutbah, maka khutbah Aid itu tidak sama seperti khutbah Jumat. Khutbah Jumat, khutbahnya dulu baru sholatnya. Adapun sholat Aid, khutbahnya setelah sholatnya. Di antara perbedaan yang lain, dan ini yang lebih saya pegangi, sholat Jumat khutbahnya 2 kali, diselingi dengan duduk. Adapun khutbah Aid 1 kali. Meskipun kita tidak mengingkari kalau seandainya ada ustadz yang khutbah Aidnya 2 kali, tidak diingkari, tidak masalah. Memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya pribadi saya lebih condong khutbah Aid hanya 1 kali tanpa diselingi duduk. Tapi tidak usah berkelahi. Lanjut. Poin I, bertakbir pada hari raya. Takbir hari raya, saya langsung singkat saja ke takbir muqayyad dan takbir mutlak. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada yang disebut dengan takbir muqayyad dan ada yang disebut dengan takbir mutlak. Kita singkat saja untuk Idul Adha. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dikerjakan mulai dari tanggal 9 Zulhijjah subuh. Berarti mulai besok subuh kalau di tempat kita. Dikerjakan setelah selesai sholat fardu dan berakhir asar tanggal 13. Kalau nanti sekiranya imam mungkin tidak memberi komando, bukan berarti kemudian jamaah malu-malu. Ada 1 tahun, satu tahun, sebuah tahun gitu ya. Beberapa tahun yang lalu di salah satu masjid sampai tanggal 13 tidak pernah ada takbir muqayyad setiap selesai sholat fardu. Orang menunggu imam, tapi imam tidak pernah mengucapkan takbir. Begitu. Sehingga kemudian ada yang bertanya ke saya, Ustaz kok enggak takbiran? Loh, saya mah takbir dari tadi. Tapi imamnya kenapa enggak? Ya wallahu alam. Yang jelas memang bukan takbir itu untuk dikomando imam lalu kita tirukan. Bukan sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin. Imamnya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepanjang imam takbir, makmumnya diem. Setelah walillahil hamd baru kayak paduan suara. Yang benar takbir itu takbir bareng, enggak usah ada komandannya. Oleh karenanya takbirlah meskipun nanti imamnya tidak beri komando. Setiap apa? Setiap selesai sholat fardu. Kapan berakhirnya tadi? Tanggal 13 sholat apa? Sholat asar. Karena begitu masuk sholat maghrib berarti sudah tanggal 14. Ada takbir satu lagi disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak ini tidak punya ketentuan waktu. Kita bisa baca di pagi, siang, malam, sambil berkendaraan, sambil masuk masjid, keluar masjid, di jalanan menuju ke masjid, pulang dari masjid. Bacaannya sama. Dan itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Tapi saya pernah bilang di salah satu kesempatan dan di salah satu dari video saya, ini termasuk di antara sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin dan terdengar asing di telinga kaum muslimin kalau ada yang takbiran sebelum hari Id. Kalau ada orang masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran takbirnya, biasanya orang langsung noleh. Siapa itu lebaran? Dipikir apa? Lebaran duluan. Dan 2 hari lalu saya praktikkan di salah satu masjid. Saya masuk masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul, langsung ada yang hadap ke belakang. Karena memang asing, jadi orang tuh mengira bukan sebuah sunnah. Yang benar ini termasuk sunnah yang ditinggalkan, sunnah mahjurah. Kita tinggalkan untuk takbir. Lanjut ke
bab berikutnya. Poin J, hari raya Id bertepatan dengan hari raya Jumat. Ya. Bila sholat Id bertepatan di hari Jumat, maka untuk sholat Jumatnya nanti boleh memilih. Tapi ada rincian. Boleh memilih mau sholat Jumat lagi, boleh sholat zuhur saja juga boleh. Buat siapa? Nah, buat siapa dulu? Buat orang yang tadi pagi sholat Id dan bukan imam atau bukan khotib. Adapun khotib terjadwal, maka jangan dia pilih sholat zuhur. Nanti kalau dia tidak datang Jumatan, nanti ribut di masjid karena khotibnya hilang. Begitu juga pilihan ini hanya berlaku untuk yang sholat Id. Berarti kalau tadi pagi ketiduran, Anda tidak berhak sholat zuhur. Misalnya ada laki-laki, nanti aja nanti. Sebentar deh, masih sebentar lagi. Akhirnya tertidur. Dia pikir dia akan bangun jam 6. Ya, ternyata bangun jam 8. Sudah ketinggalan sholat Id. Maka nanti pas Jumatan, di hari Jumatan. Dia tidak boleh pilih karena dia tidak hadir sholat Id. Lanjut. Poin K, zakat fitrah, hukum dan etikanya. Ini skip saja karena ini berkaitan dengan Idul Fitri. Untuk zakat fitri. Tapi teman-teman lihat, di buku ini ada bab zakatul fitr. Jadi nanti kalau jelang-jelang sholat Idul Fitri atau 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, teman-teman bisa baca zakat fitri, rinciannya ada di buku ini, di jilid 2. Kita skip zakat fitri, langsung ke berikutnya. Poin L, disyariatkannya berkurban dan beberapa ketentuan hukum yang berkenaan dengannya. Berikut ini yang berkenaan dengan kurban, syariatnya. Silakan. 1. Pengertian udhiyah. Skip saja. 2. Hukum berkurban. Hukum berkurban ada ikhtilaf ulama dalam 3 pendapat. Ada yang mengatakan hanya sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu tapi bagi yang mampu. Sebagian ustadz-ustadz kita ada yang pilih pendapat hanya sunnah. Sebagian ustadz-ustadz kita yang lain, termasuk saya, lebih pilih wajib bagi yang mampu. Yakni dalam satu keluarga, bila memang ada yang mampu, maka harus ada yang kurban, di mana keluarga yang lain diikutkan saja pahalanya. Lanjut. 3. Menyembelih hewan kurban lebih afdol daripada sedekah senilai harga jual hewan kurban dengan alasan sebagai berikut. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kan harga sapi 20 jutaan. Iuran per orangnya 1/7, 3,5 juta. Ini teman saya ada yang miskin. Bagaimana kalau 3,5 jutanya ndak usah beli sapi, ndak usah kurban, tapi apa? Saya sedekahkan saja. Lebih afdol yang mana? Jawabannya kurban. Karena ini termasuk diantara sunnah Nabi atau termasuk diantara ibadah yang memang sudah datang waktunya. Maka kalau memang datang waktunya, kerjakan. Ini kurang lebih sama seperti ada orang datang masuk ke dalam masjid. Sunnahnya bagi orang yang baru masuk masjid apa? Tahiyatul masjid. Tapi di satu sisi yang lain, baca Quran itu juga sunnah. Lalu dia bertanya, bagus mana sekarang ini? Saya terus ke masjid tetap baca Quran. Baca Quran kan juga sunnah. Terus akhirnya dia memilih baca Quran. Maka kita katakan Anda salah. Karena memang Anda sedang masuk masjid, mana sunnah yang memang pengikutnya ikuti, maka itu yang dikerjakan. Ya. Maka baca Qurannya nanti dulu. Kalau memang sudah masuk masjid, tahiyatul masjid. Kita skip saja. Lanjut. 4. Jika bulan Zulhijjah tiba, hendaklah orang yang akan berkurban tidak memotong rambut dan tidak juga kukunya. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Lanjut. 5. Waktu penyembelihan kurban itu mulai dari setelah sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha dan berakhir sebelum terbenam matahari di tanggal 13. Paling akhir adalah tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Karena kalau sudah terbenam maka sudah ganti jadi tanggal 14. Contoh pengetahuan ini pentingnya itu bagaimana? Misal dari teman-teman ada yang tanggal 10, 11, 12 itu memang belum punya keinginan berkurban karena tidak ada kemampuan. Qadarullah tanggal 13 pagi misalnya. Ada saudaranya nanya, di mana kamu? Aku di Balikpapan aja kak. Kurban kak? Enggak kurban. Kenapa? Ya enggak ada duit tahun ini nggak bisa.
aku nih kebanyakan duit, nah aku juga bingung mau kemana. Cuma minta rekening mau ngapain? Kamu beli aja kambing 4 juta ada enggak? Ada itu yang jual. Nah kasih 4 juta, kita dikasih duit 4 juta. Sekarang muncul kemampuan berkurban, maka belilah kurban. Bisakah untuk disembelih? Jawabannya bisa. Kenapa masalahnya? Sudah tanggal 13. Maka kita katakan masih bisa. Terakhirnya kapan? Sebelum terbenam matahari atau sebelum maghrib. Bagaimana dengan kukunya? Saya dari tanggal 1 kemarin sudah banyak gigit-gigit kuku. Umi sudah digunting berkali-kali. Kita katakan kewajiban atau larangan motong rambut dan kuku itu baru berlaku saat datangnya niat. Paham? Jadi kalau niatnya muncul jam tanggal 13 pagi karena baru dikasih duit, maka sejak saat itu jangan dulu potong rambut dan kuku. Kapan nanti boleh potong rambut dan kuku? Tunggu hewannya sembelih. Lanjut. 6. Syarat-syarat berkurban. Syarat-syarat kurban. Coba disebut. Pertama, hewan kurban itu harus milik orang yang berkurban yang diperoleh dengan cara yang dibenarkan syariat. Ya, milik sendiri yang diperoleh dengan cara yang syar'i. Kalau Anda berkurban tapi hewan yang ngutang riba. Hasil ngutang tapi ngutang riba. Atau itu hewan tapi colongan. Misalnya ada kambing lepas dari masjid begitu, lari dia, terus kita bawa pulang, kita jadikan kurban, maka tidak sah kurbannya. Karena itu hasil maling gitu. Lanjut. Kedua, hewan kurban itu harus dari jenis yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu harus sesuai jenisnya, yaitu bahimatul an'am, mencakup unta, sapi, kerbau, lembu, kambing, domba, biri-biri. Kudanil tidak masuk, kepiting tidak masuk, ayam bebek tidak masuk. Meskipun nanti ternyata beratnya lebih. Misalnya ada peternak bebek, dia bilang, aku kurbankan tahun ini 1000 ekor. Lebih banyak daripada kambing seekor. Kita katakan tetap tidak sah. Kalau Anda kurbankan, maka Anda dapat sekedar pahala makan-makan. Tidak dapat pahala kurban. Lanjut. Ketiga, hewan yang akan dijadikan kurban harus sudah mencapai umur yang telah ditetapkan syariat. Ada usia minimal. Unta minimal 5 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Domba minimal 6 bulan. Kurang dari itu usianya tidak sah dikorbankan. Anggap saja misal dapat penawaran sapi cuma 15 juta. Balikpapan sapi 15 juta. Murah, langsung beli. Padahal ternyata sapinya belum sampai 2 tahun, maka tidak sah. Ustadz, bagaimana kita tahu itu usianya? Perlukah tanya akte kelahirannya? Tidak usah. Cukup berpedoman dengan perkataan si peternak. Lanjut. Keempat, hewan kurban itu harus benar-benar tidak cacat. Cacat yang tidak membolehkan suatu binatang menjadi hewan kurban. Tidak boleh ada cacat yang membuat dia tidak sah dikorbankan. Cacat-cacat yang tidak sah untuk dikorbankan. 1, sakit dan jelas sakitnya. 2, kurus. Saking kurusnya sampai-sampai isinya tulang saja. 3, picek atau buta sebelah. Apalagi buta dua-duanya yang betul-betul jelas butanya. Karena bisa jadi ada kambing tidak jelas dia ini buta enggak. Kok dipanggil ke sini dia malah lari ke sana misalnya begitu ya. Tapi kalau sudah jelas matanya itu misalnya kayak kismis kering begitu. Sudah jelas bola matanya rusak 1, maka tidak sah. 1 lagi yang membuat tidak sah adalah pincang yang sudah jelas pincangnya. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustadz, saya sudah beli kambing. Kambing apa? Ya kambing. Dia bilang, saya sudah beli kambing. Sudah saya bayar. Kemudian kan sampai jelang kurban kan saya tidak bisa pelihara di rumah. Jadi saya titip. Kemarin saya tengok kambing saya, kan ada angkanya gitu. Kambing saya sudah pincang 1 kakinya. Sudah tidak napak di tanah. Jadi tinggal 3 yang napak di tanah. Ya. Maka saya bilang berarti tidak sah kalau dikorbankan. Terus gimana? Ya minta tuntut sama yang jaga atau yang menjual. Kan kita beli kemudian minta dijagakan. Dan itu belum berpindah ke rumah kita. Ya itu minta ganti saja. Ya. Lanjut. Poin 7. Seekor kambing hanya bisa untuk 1 orang dan keluarganya. Sedangkan 1 ekor unta dan sapi bisa untuk 7 orang.
Kalau kambing tidak boleh urunan. Seandainya suami istri urunan maka juga tidak sah. Kalau mau maka suami kasih dulu duitnya ke istri atau istri kasih dulu duitnya ke suami baru kemudian berkurban atas nama salah satunya. Kalau suami kerja, istri kerja. Suami kasih duit 2 juta, istri 2 juta. Beli kambing bareng. Maka ini seperti patungan suami dengan istri, tidak sah. Kambing tidak boleh patungan. Supaya sah, suami bilang, Mi, ini ku kasih kamu duit 2 juta. Sudah punyanya istri, baru beli kambing atas nama istri. Nanti kurbannya atas nama mereka sekeluarga, termasuk si suami. Begitu juga sebaliknya, istri ngasih duitnya ke suami. Bi, ini duitku 2 juta. Dari mana duitmu? Adalah. Dibelikan kambing atas sama suami, nanti suami berkurban atas sama dirinya, termasuk juga istrinya. Maka boleh. Adapun sapi, maksimal urunan 7 keluarga. Perlu dicatat, 7 keluarga, bukan 7 kepala. Sebagian orang mengira 7 kepala. Jadi dia hitunglah 7 ini ternyata dia, istrinya, anaknya 3, mama, bapak. Dia bilang ini kami 7 kepala. Yang benar ini tetap 1 keluarga. Kalau mau pakai kata kepala maka tambah keluarga lagi. Berarti 7 kepala keluarga. Lanjut. 8. Terucap secara jelas oleh seorang muslim bahwa hewannya itu akan dikurbankan sehingga hal itu menjadi wajib baginya atau dengan menyembelihnya pada hari raya dengan niat berkurban. Lanjut. 9. Boleh memakan hewan kurban dan mensedekahkannya. Kita sebagai yang berkurban disunnahkan, bahkan sebagian ulama mewajibkan ikut makan dagingnya. Maka kalau ada orang titip di masjid berkurban, kemudian dia kok ngikuti dagingnya, maka panitia tidak boleh mencela. Karena kita dapati sebagian panitia yang awam, nanya dia, ngapain Pak? Saya mau lihat daging saya. Daging yang mana? Ini ada daging sapi saya mau ambil juga. Sudahlah sama aja, ngapain sih dicari-cari? Kayak tidak ikhlas betul. Dicelanya orangnya, padahal itu mau ngambil dagingnya untuk dapat sunnah, ikut makan daging sendiri. Kita sebagai panitia tidak boleh mencela orang mau ngikuti dagingnya. Ya, mau ngapain? Minta dagingnya. Sudah sama aja kok, sama aja, nggak usah pilih-pilih katanya. Bukan soal pilih-pilihnya, dia mau ikut dapat sunnah, makan dagingnya sendiri. Karena kalau tidak diikuti, dia tidak tahu alirannya tercampur sama dagingnya orang. Itu lagi lebih bagusnya kalau satu, panitianya sudah ngaji. Ikut kajian dulu. Sehingga tahu, oh ini, bahkan mereka bilang, tolong ya bapak-bapak, perwakilan dari yang 7 keluarga, perwakilan 1 ikuti aliran dagingnya. Bahkan ikut ini, kresek-kresekin jadi 7. Jadi supaya semuanya dapat. Maka malah dianjurkan, diajak untuk dapat sunnahnya. Ini yang bagus. Di sebagian tempat malah dicela orang mau ngikuti dagingnya. Gitu. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Di sini ada 2 bab terakhir. Saya coba baca sendiri agak cepat. Tata cara atau sifat penyembelihan. Di antaranya tidak boleh menyembelih kecuali muslim. Kemudian harus baca bismillah. Bagaimana kalau sengaja tidak baca bismillah, maka hewannya bangkai. Adapun terlupakan, orang yang menyembelih ini lupa baca bismillah, langsung sembelih, maka ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian menganggapnya bangkai, sebagian lagi memberinya uzur karena lupa. Ada ikhtilaf. Kemudian adab yang lain yaitu menyegerakan pemotongan atau penyembelihan dengan memutus 2 saluran, yaitu saluran nafas dan saluran makanan. Menggunakan pisau yang tajam. Kalau tidak tajam atau kurang tajam maka diasah. Kalau sedang mengasah maka haram hukumnya mengasah di hadapan matanya si hewan. Saat menyembelih si hewan tidak boleh disembelih di hadapan teman-temannya yang masih hidup. Harus berlaku lemah lembut kepada si hewan. Sebagian orang itu saat menidurkan hewannya main banting, peteng, jegal, ditendang, dicekek. Bahkan saat menarik talinya, menariknya dengan kasar. Ya. Kemudian adab yang lain adalah untuk unta maka tidak dibaringkan. Kalau untuk unta maka dia tidak disembelih. Dia bukan dizabah. Zabah itu tidur terus dikerok. Sedangkan unta itu dinahar. Dalam kondisi berdiri ditusuk di bagian bawah lehernya. Itu untuk unta. Kemudian beberapa kemungkaran di hari raya. Di antaranya adalah melakukan perbuatan syirik. Seperti di hari raya datang ke penghuni kubur bukan untuk mendoakan melainkan untuk berdoa kepadanya. Bedakan 2 hal. Datang ke kuburan mendoakannya dengan meminta kepadanya. Itu 2 hal yang berbeda. Kemungkaran yang lain adalah berlaku sombong dan mubadzir. Sombong ini seperti membanggakan sapinya. Orang yang sapinya besar, limosin, kemudian ngomong terus tentang, ini limosin ini. Aku beli di ini kemarin. Bagus kan? Besar kan? Memang begitu. Kita memang kalau banyak kemampuan itu memang ngomong terus. Ya. Yang tujuannya adalah supaya orang tahu dia sapinya apa? Limo. Ya. Nanti datang lagi yang lebih sombong dari limo. Kayaknya ada sapi yang lebih mahal dari limo kalau tidak salah. Sapi apa dia? Pokoknya saya pernah dengar dari penjual sapi. Ada yang lebih mahal dari limo meskipun lebih kecil dari limo. Muncul lagi yang lebih mahal. Kamu berapa? 30 juta. Kalau kita 50 juta aja tidak sombong. Hal? Sombong. Termasuk saya bilang tadi mubadzir. Karena kalau sudah banyak daging, kemudian dimasak, sebagian orang kalap saat ngambil makanan. Seberapa yang diambil, seberapa yang dimakan. Kalau ada kambing guling misalnya di masjid, ambilnya banyak-banyak, sisanya ditinggal. Ini perbuatan mubadzir. Dan sebagian ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji pun banyak yang masih mubadzir. Saya perhatikan kalau lagi makan-makan bareng sama saya perhatikan tuh banyak yang suka ninggalin makanannya. Ditinggalkan langsung dikasih tisu, jadi nggak mungkin dimakan lagi. Saya bilang itu bawa pulang dibungkus. Nggak dimakan Ustaz. Tapi kalau dalam kondisi masih bagus, antum tinggal, itu pasti dibuang, antum mubadzir. Yang mubadzir siapa? Antum sendiri, kan antum yang pesan. Nah, jadi gimana? Bawa pulang, kasih kucing. Ya. Kasih ayam. Kalau antum punya ayam, nasinya kasih ayam, ayamnya kasih kucing, gitu. Termasuk kemungkaran wanita buka aurat, terutama saat pergi ke lapangan sholat Id. Termasuk kemungkaran laki-laki potong jenggot dalam rangka untuk berhias di hari raya. Sementara laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengambil jenggotnya.
Bila dia tumbuh, maka biarkan. Bila tidak tumbuh, tidak usah pakai minyak kemiri supaya tumbuh. Ya. Termasuk kemungkaran berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram saat sedang bertamu. Bahkan sebagian suami itu ada yang saya pernah dengar. Suaminya tersinggung ketika istrinya tidak salaman sama teman kerjanya laki-lakinya. Pulang dimarahi istrinya. Bikin malu aja katanya. Dia malu sama temannya karena istrinya tidak mau salaman sama teman kerjanya yang laki-laki. Ya. Ini kemungkaran bagi seorang suami. Bahkan ini termasuk perbuatan suami yang justru tidak menjaga iffahnya istri. Termasuk di antara kemungkaran di hari raya adalah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Dari sisi pakaian, dari sisi gaya rambut. Termasuk juga wanita-wanita yang menggunakan baju-baju muslimah tapi tidak menutup aurat secara syar'i. Pakai jilbab tapi ketat. Pakai baju tapi kalau kemarin Idul Fitri itu dibilang shimmering itu. Pakai kain yang justru kalau kena matahari membuat dia jadi kayak pusat perhatian. Ya. Wallahu a'lam. Ini juga termasuk juga kemungkaran khalwat atau berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Misalnya bertamu ke tempat temannya lagi tidak ada, dia masuk rumah berduaan sama istrinya. Maksudnya istrinya si temannya maksudnya. Itu tidak diperbolehkan. Seorang wanita bila dia dapati tamu laki-laki bukan mahram, suami tidak ada, maka dia tidak boleh masukkan orang ke dalam rumahnya. Sekalipun Pak RT, kalau Pak RT datang bilang, "Iya Pak, kenapa Pak?" Ada bapaknya, "Oh maaf Pak, Bapak lagi tidak ada di rumah. Nanti insya Allah kalau sudah pulang nanti saya suruh hubungin Bapak." Oh, kalau sebentar saja saya masuk, tidak boleh. Bisa jadi fitnah. Kemungkaran yang lain wanita tabarruj atau bersolek yang sengaja untuk menampakkan kecantikannya. Kemungkaran yang lain tidak perhatian kepada fakir miskin. Sehingga di antaranya adalah hewan kurbannya betul-betul dimakan semua atau dihadiahkan kepada orang kaya saja sedangkan orang miskin tidak dapat bagiannya. Memutuskan silaturahim dengan orang tua dan keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga Allah menerima ibadah kita semua, termasuk juga bagi yang berpuasa di hari ini. Dan kalau seandainya hari ini sudah puasa dengan keyakinan hari ini adalah puasa Arafah karena bertepatan dengan wukuf, kemudian besok tidak mau puasa, maka tidak diingkari. Tapi seandainya nanti besok ada yang mau puasa, maka jangan mengingkari. Karena itu adalah pendapat yang kedua, yaitu berpuasa bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Kalau ada yang puasa 2 hari boleh, Sabtu saja boleh, Ahad saja boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.